Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Adelia Eka Saputri dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran di mata kuliah profesi keguruan. Oke, langsung saja di slide pertama yaitu konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan terhadap peserta didik. Kemudian, di slide yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran. Berikut adalah prinsip umum pembelajaran yang dirangkum dari beberapa pakar pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, perhatian dan motivasi. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima yaitu tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, serta yang terakhir yaitu perbedaan individual. Kemudian the next slide yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran menurut para ahli pada masing-masing ranah pembelajaran. Yang pertama yaitu ada prinsip belajar kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa hingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar atau membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Dalam proses belajarnya, teori belajar kognitif lebih fokus pada aktivitas berpikir yang rumit atau detail dengan sistem yang ada agar bisa mengubah cara pandang siswa tentang kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan juga sikap. Pembelajaran afektif dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya mencapai hasil belajar yang diharapkan, bila mana guru memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu sikap dan nilai tidak hanya diperoleh dari proses pembelajaran langsung, akan tetapi sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang ada pada diri individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Kemudian yang keempat, bagaimana para siswa menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. Yang kelima yaitu dalam banyak kesempatan, nilai-nilai penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan tetap melekat sepanjang hayat. Yang keenam, proses belajar di sekolah dan kesehatan mental dimiliki hubungan erat. Kemudian yang ketujuh yaitu model interaksi guru dan siswa yang positif dalam proses pembelajaran di kelas dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya sikap positif di kalangan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu para siswa dapat dibantu agar lebih matang dengan cara memberikan dorongan bagi mereka untuk lebih mengenal dan memahami sikap serta peranan emosi. Kemudian yaitu ada prinsip belajar psikomotorik. Terdapat beberapa hal yang penting yang perlu diketahui guru berkenaan dengan pembelajaran psikomotorik. Yang pertama yaitu perkembangan psikomotorik anak. Sebagian berlangsung secara beraturan dan sebagian diantaranya tidak beraturan. Kemudian yang kedua, di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi kemampuan dasar psikomotorik itu menentukan taraf penampilan psikomotorik. Yang ketiga, struktur ragawi dan sistem syaraf individu itu sangat membantu. Kemudian yang keempat, melalui aktivitas bermain dan aktivitas informal lainnya, secara lebih baik siswa akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya. Yang kelima, seirama dengan kematangan fisik dan mental, kemampuan belajar untuk memadukan dan memperluas gerakan motorik akan lebih dapat diperkuat. Yang keenam yaitu
faktor-faktor lingkungan memberikan pengaruh terhadap bentuk dan cakupan penampilan psikomotor individu. Yang ketujuh yaitu penjelasan yang baik, demonstrasi dan partisipasi aktif siswa dapat menambah efisiensi belajar psikomotorik. Kemudian yang kedelapan, latihan yang cukup yang memberikan dalam rentang waktu tertentu dapat memperkuat proses belajar psikomotorik. Dan yang terakhir yaitu tugas-tugas psikomotorik yang terlalu sukar bagi siswa dapat menimbulkan keputusasaan dan kelelahan yang lebih cepat. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan see you next video. Bye.